Berani masuk gudang tua? Endingnya nggak bakal kamu tebak. Teman-teman, malam itu seorang anak kecil ikut temannya jalan tanpa curiga sedikit pun. Mereka berhenti di depan gudang tua, tempat yang bahkan orang dewasa pun jarang berani masuk. Dengan alasan main sebentar, anak itu dibujuk masuk, tanpa tahu apa yang menunggunya. Di dalam, hanya suara langkah dan napasnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, bayangan aneh melintas. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tanpa ia sadari, teman-temannya sedang menyiapkan kejahilan. Brok, suara keras membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Sekilas, ia melihat sosok putih. Seolah benar-benar ada hantu. Anak itu hampir menangis. Kakinya terasa lemas. Dan di saat itulah, pintu gudang menutup sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutannya. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Teman-teman, saat pintu itu hampir menutup, suasana makin mencekam. Anak itu tak berani bergerak, hanya bisa menelan ludah. Tiba-tiba, ada suara langkah mendekat dari kegelapan. Bayangan itu bukan satu, tapi beberapa. Perlahan, titik-titik cahaya mulai muncul. Matanya menangkap wajah yang terasa familiar. Rasa takutnya mulai bercampur tanda tanya. Tapi mereka hanya tersenyum, seolah menyimpan rahasia. Dan tiba-tiba, semuanya gelap dan terasa agak seram. Lalu, sebuah cahaya kecil mulai menyala di kejauhan. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Tunggu part 3. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Teman-teman, cahaya itu makin terang, seolah memanggilnya mendekat. Dengan ragu, ia melangkah. Jantungnya masih berdegup kencang. Di balik cahaya itu, tampak sebuah benda misterius. Ia mendekat dan mencoba memastikan apa yang ia lihat. Ternyata, sebuah kotak kecil tertutup kain. Apa isinya ya? Tangannya gemetar saat hampir menyentuhnya. Tanpa ia sadari, ada mata yang memperhatikannya. Ia mengumpulkan keberanian. Sedikit demi sedikit, cahaya lembut muncul. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang tak ia duga. Apa yang sebenarnya ada di dalam kotak itu? Tunggu part 4. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Cahaya dari kotak itu memantul di wajahnya, membuat matanya membesar. Tangannya gemetar, hampir menyentuh kain yang menutupi kotak itu. Dari kejauhan, mata penasaran mengintip, tapi tetap diam. Kain bergerak perlahan, cahaya menari-nari di udara. Rasanya campur aduk, takut tapi penasaran. Lampu kecil menyorot sisi kotak, dan kehangatan cahaya itu terasa nyata. Dengan napas tertahan, tangannya bergerak, sementara teman mereka diam menyaksikan. Sedikit demi sedikit, cahaya itu memenuhi pandangannya. Ada rasa hangat, rasa yang membuatnya tersenyum tanpa sadar. Dan di sana, semua menunggu, rahasia belum terungkap. Apa sebenarnya isi kotak itu? Tunggu part 5. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Dengan satu tarikan kecil, kain itu akhirnya terbuka. Cahaya menyembur, membuat seluruh gudang seakan bersinar. Dan tiba-tiba, muncul sebuah bentuk dari dalam kotak. Boneka itu bergerak mendadak. Dia terlonjak kaget. Jantungnya hampir copot. Namun perlahan, ternyata bonekanya terlihat lucu. Rasa takut berubah jadi penasaran.
Di kejauhan, ada yang hampir tidak bisa menahan tawa. Dia mendekat, memastikan itu benar-benar aman. Dan rasa kaget itu berubah jadi senyum kecil. Siapa yang menyiapkan boneka ini? Tunggu part 6. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Dia mulai merasa lega, tapi cahaya itu perlahan meredup. Tiba-tiba, lampu berkedip, bayangan mulai menari di dinding. Ada suara aneh, seperti sesuatu bergeser. Pintu tua berderit sendiri, membuat bulu kuduk merinding. Debu berjatuhan. Udara terasa semakin dingin. Ada bayangan panjang melintas. Cepat sekali. Dia memeluk bonekanya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Kali ini, bahkan mereka mulai merasa tidak nyaman. Langkah kaki terdengar. Pelan tapi jelas. Dan lorong gelap itu seakan menyimpan sesuatu. Apa yang sebenarnya bergerak di gudang ini? Tunggu part 7. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Dimas tak bisa bergerak. Lorong itu gelap dan hening, tapi sesuatu bergerak di dalamnya. Di ujung lorong, muncul siluet seseorang perlahan mendekat. Teman-temannya menahan napas, mencoba tidak membuat suara sedikit pun. Senter Dimas menyorot dinding. Bayangan itu semakin jelas. Gerakannya semakin cepat. Bayangan memanjang menakutkan di lantai. Dia mundur perlahan, menggenggam boneka seperti satu-satunya pelindung. Siluet itu semakin dekat. Setiap detik membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Angin tiba-tiba berhembus, debu beterbangan. Lorong seolah hidup sendiri. Dimas tetap fokus ke lorong. Belum menyadari teman-temannya ada di samping dan belakangnya. Dan siluet itu terus mendekat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu part 8. Sebelum lanjut, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti, lalu berbalik arah. Bayangan itu malah keluar dari gudang, meninggalkan Dimas. Dengan ragu, Dimas akhirnya mengikuti. Langkahnya pelan, jantungnya masih berdebar. Dia meraih gagang pintu, bersiap membukanya. Pintu terbuka. Cahaya terang langsung menyilaukan. Ternyata di luar, suasananya ramai dan penuh warna. Teman-temannya keluar sambil tertawa dan bersorak. Di meja ada kue dan tulisan besar, "Selamat ulang tahun." Ternyata semua ini hanya kejutan. Dimas hari ini ulang tahun. Jangan takut berlebihan. Kadang kejutan terindah datang dari rasa takut. Dan akhirnya, semua ketakutan itu berubah jadi tawa dan kebahagiaan. Ternyata, Dimas hanya dikerjain teman-temannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sebuah kejutan kecil, tapi penuh kenangan manis kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kalian tegang atau terharu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.